Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa dalam Minggu Septuagesima hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengampaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah-perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, pada Minggu Septuagesima ataupun 70 hari sebelum hari kematian, kita ditawarkan dengan firman Tuhan, perkataan Yesus yang penuh kuasa. Kuasa adalah sesuatu yang menampakkan atau memperlihatkan tentang wibawa seseorang. Kalau seseorang berkuasa, berarti ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan sebuah perkataan, dengan sebuah amanat. Dan dalam firman ini mau ditunjukkan bagi kehidupan kita atas kuasa perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang penuh kuasa tersebut. Ketika Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Kapernaum, maka Yesus berada di sebuah tempat yang mengajar pada hari Sabat. Dalam pengajaran tersebut, Yesus menyatakan banyak hal yang pasti di dalam kehidupan tradisi orang Israel. Ada di sana di dalam hari-hari Sabat waktunya untuk sharing, waktunya untuk mengatakan hal-hal tentang Taurat dan kehidupan sebagai orang Yahudi. Dan ketika Yesus berbicara dan orang-orang banyak mendengar, maka mereka takjub. Hal apa yang mereka menjadi takjub? Karena perkataannya itu penuh kuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika ada seseorang berbicara dan apa yang dikatakannya itu kelihatan sebuah aura wibawa, aura kuasa di dalamnya, maka orang akan mengatakan itu adalah penuh kuasa. Kenapa Yesus berbicara penuh dengan kuasa? Kalau kita baca dalam firman Tuhan pada saat ini adalah dalam ayat 34. Dikatakan seorang yang kesurupan, "Hai engkau, oh Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ternyata kuasa perkataan Yesus keluar karena Yesus adalah yang kudus dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus merupakan perkataan Allah yang tidak sama dengan perkataan manusia. Mungkin perkataan orang Farisi adalah perkataan ilmu pengetahuan.
perkataan tentang hukum-hukum yang berjalan bagi kehidupan Israel. Namun perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa, yang di dalamnya menampakkan tentang Allah itu sendiri, memperlihatkan tentang Allah. Oleh karena itu, perkataan orang Farisi, perkataan orang-orang ahli Taurat adalah mengulas tentang Taurat itu dari segi ilmu pengetahuan. Namun Yesus mengulas perkataannya adalah dari segi hukum kasih yang memancarkan tentang kebenaran, yang memancarkan tentang kebaikan-kebaikan, hidup yang kelihatan dari apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu hidup yang penuh dengan kasih. Saudara terkasih, ketika dikatakan bahwa perkataan Yesus penuh kuasa, maka mari kita lihat bahwa apa yang dikatakan Yesus tersebut berdampak bagi kehidupan orang pendengarnya. Setiap perkataan yang diungkapkan oleh Yesus berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang yang mendengar pada saat itu. Mari kita baca bagaimana takjubnya mereka. Dalam ayat 32 dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ada sebuah ketakjuban, artinya termotivasi di dalam apa yang dikatakan Yesus. Mereka menjadi ingin melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus tersebut. Dan dalam ayat 33 dikatakan, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Mau diperjelas bagaimana kuasa daripada Yesus. Bagi orang pendengar sudah jelas bahwa ketika Yesus berbicara, maka mereka takjub. Takjub artinya ingin melakukan, ingin menjadi seperti apa yang dikatakan Yesus, dan menjadi mengiyakannya, menghidupinya di dalam kehidupan mereka. Dan dalam ayat 33 dikatakan ada seorang yang kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu adalah ia berteriak dengan suara keras. Artinya ada suara Yesus yang berbicara, ada suara setan yang berteriak-teriak, yang berusaha untuk menggagalkan kuasa daripada suara Yesus, yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi orang terhadap kuasa yang dikatakan oleh Yesus. Dan pada ayat 36 dikatakan, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Ternyata yang dilihat ketika Yesus menghardik setan tersebut dan keluar daripada orang itu, yang mereka takjubkan adalah perkataan. Bukan dikatakan alangkah luar biasanya proses penyembuhan ini, alangkah hebatnya suaranya. Namun yang dikatakan adalah alangkah luar biasanya perkataan Yesus, dan mereka takjub. Saudara, perkataan Yesus mampu untuk mengeluarkan setan dari orang yang kesurupan tersebut. Itulah perkataan yang penuh dengan kuasa tersebut. Karena bukan hanya orang yang melihat dan mendengar itu menjadi takjub dan menjadi ingin melakukan, namun juga ketika dihadapkan dengan setan, setan menjadi keluar dan menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus, menjadikan sebuah ketakjuban yang luar biasa bagi orang-orang yang di sekitarnya. Perkataan Yesus menjadikan setan itu keluar daripada orang yang kesurupan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Perkataan Yesus adalah penuh dengan kuasa yang menjadikan orang menjadi ikut dan ingin mengikuti melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena apa yang dikatakan Yesus merupakan perkataan Allah yang di dalamnya adalah kebenaran,
perkataan Allah yang di dalamnya adalah memperlihatkan hukum kasih dalam kehidupan kita. Perkataan Yesus bisa berkuasa untuk mengusir setan. Perkataan Yesus berkuasa untuk menghentikan badai ketika ada terjadi badai bersama dengan murid di dalam perjalanan mereka di atas perahu. Dan perkataan Yesus bisa mematikan pohon ara. Karena ketika mereka melihat pohon ara dan tidak berbuah, dan Yesus mengutuk pohon ara dan menjadi tidak berbuah, perkataan Yesus mampu untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka ketika kita datang, kuasa penyelamatan itu dan mengeluarkan beban itu ada di dalam diri Yesus. Perkataan Yesus penuh kuasa karena memang Yesus adalah pemilik kuasa atas segala yang ada dalam kehidupan ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu akan menguasai hati kita dan memberikan ketenangan bagi orang yang gundah dan lelah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dia akan berkuasa untuk memotivasi, membuka wacana berpikir, membuka kehidupan kita untuk lebih jelas melihat tentang kebenaran dan kebaikan Allah. Kuasa Yesus, kuasa perkataan Yesus mampu berkuasa untuk menyelesaikan segala persoalan, pergumulan kehidupan kita, karena perkataannya itu menjadi sebuah kekuatan baru bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini mau mengingatkan kita bahwa firman Allah adalah berkuasa. Yesus, perkataan Yesus adalah berkuasa bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam segala keadaan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari hidup bersama dengan firman Allah. Mari menghidupi perkataan-perkataan Allah, karena itu akan mampu berkuasa menyelesaikan segala dilema dan persoalan kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam perkataan Allah, maka kita akan hidup sesuai dengan kuasa dan kebenaran Allah. Saudara terkasih, dalam firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan bahwa perkataan Yesus berkuasa. Mari hidup bersama dengan perkataannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang ditaburkan bagi kehidupan kami, yang memperlihatkan kuasa atas firman Allah. Tuhan, jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami, bahwa firman-Mu, perkataan-Mu, ketika menguasai hati kami, ketika menguasai hidup kami, akan mengubah kami untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Mengubah hati kami yang keras untuk menjadi lembut, mengubah hidup kami yang penuh dengan pergumulan untuk menjadi hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih, jadikan firman menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.